Terkasih, hari ini kita masih melanjutkan permenungan kita bersama penginjil Yohanes mengenai Ekaristi, roti hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam perjalanan pewartaannya di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang bertanya kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami melihat dan percaya? Pekerjaan apakah yang engkau buat?" Dan Tuhan menjawab, mengarahkan mereka bahwa tanda yang diperbuat oleh Yesus tidak lain adalah dalam Ekaristi. Tanda yang sudah kita dengarkan pada awal permenungan kita mengenai roti hidup, yakni tanda penggandaan roti, mujizat penggandaan roti. Saudara-saudari yang terkasih, dalam penggembaraan bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah terjanji dan kemudian Tuhan memberikan mereka hukum Musa, kemudian juga dalam perjalanan mereka seterusnya mereka membawa dalam tabut perjanjian. Itu salah satu isi dari tabut perjanjian. Dalam kotak tabut perjanjian selain kedua loh batu yang berisi hukum Allah sendiri, salah satu yang diisi di dalamnya adalah manna sendiri, yang kemudian oleh Bapak Gereja mereka merenungkan, merefleksikan itu Maria sebagaimana pembawa sabda Allah, tetapi juga dalam rahimnya membawa roti hidup. Para Bapak Gereja kemudian merefleksikan secara mendalam sebagai gambaran Maria sendiri yang membawa dalam dirinya Kristus, Sang Sabda yang menjadi manusia dan juga roti hidup yang memberi makan kepada dunia. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita juga datang kepada Kristus dalam Ekaristi, membawa dalam diri kita juga roti hidup seperti Maria sendiri yang membawa dalam rahimnya Kristus roti hidup, maka kita juga yang menyambut Ekaristi juga membawa dalam diri kita Kristus roti kehidupan. Dan seperti Maria kemudian mengandung dan melahirkan Kristus ke dunia, kita juga mengandung Yesus roti hidup. Dan Tuhan berharap juga agar kita juga melahirkan roti hidup itu lewat kata, tindakan, dan perbuatan kita di tengah-tengah dunia. Kita melahirkan Kristus roti hidup lewat tutur kata kita, lewat perkataan perbuatan kita, kesaksian hidup kita yang benar, karena kita setiap hari telah menyambut Kristus roti hidup, membawanya dalam diri kita seperti Maria sendiri. Dan contoh yang paling baik yakni Stefanus sendiri dalam bacaan pertama yang kita dengarkan. Ia dengan penuh keberanian membawa roti hidup itu kepada dunia lewat kesaksian pewartaannya. Dan teristimewa kita mendengarkan bahwa ia sendiri dibimbing oleh Roh Kudus. Tanda orang yang membawa roti hidup dalam dirinya adalah berjalan mengikuti Roh Kudus sendiri yang menuntun dan membimbing. Dan akhirnya seperti kita dengarkan pada akhir bacaan pertama, ketika Stefanus dilempari dengan batu, ia berdoa agar dosa itu jangan ditanggungkan kepada mereka yang membunuhnya, sebuah tanda kasih dan pengampunan. Maka mari semoga kita yang setiap hari menyambut tubuh Tuhan, membawa Kristus roti hidup dalam diri kita juga senantiasa membiarkan hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus, dan akhirnya juga boleh seperti Stefanus juga boleh hidup dalam kasih dan pengampunan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.